Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, edisi Kamis, 24 Februari 2022. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 42. Tuntutan radikal mengenai kemuridan. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Sobat Katolikana yang terkasih, kata radikal dalam konteks penghayatan iman sering dinilai negatif. Radikal amat penting untuk sesuatu yang sangat fundamental dalam hidup kita. Yesus menuntut keradikalan kita dalam menghayati hidup sebagai muridnya. Sangat jelas, keras dan tajam mengenai apa yang disabdakan Yesus bahwa menjadi muridnya tidak bisa hanya setengah-setengah, apalagi ogah-ogahan. Jika hanya menjadi batu sandungan dan menyesatkan orang lain, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Jika tangan dan kaki menyesatkan, penggallah. Jika mata menyesatkan, cungkillah. Sabda ini tentu tidak bisa kita telan mentah-mentah. Kurang bijak juga ketika kita tidak menempatkan teks tersebut dalam konteks atau disposisi iman kita. Kita dapat memaknai teks ini sebagai prinsip yang amat penting dalam menghayati kemuridan kita. Menjadi murid selalu memberi konsekuensi perutusan sebagai rasul, yaitu mewartakan keselamatan yang telah diterima. Sobat Katolikana yang terkasih, maka penting menyadari apa saja pengalaman keselamatan yang telah dialami. Dengan begitu, perutusan sebagai murid sekaligus rasul akan dihidupi secara matang dan pasti tanpa keraguan dalam mewartakan kepada banyak orang. Sebagai orang muda, kadang kita kurang percaya diri akan iman Kristiani ketika berhadapan dengan mayoritas dunia luar, perbedaan, atau hal-hal yang membahayakan diri kita. Contoh kecil, beranikah kita berdoa sebelum makan di tempat umum? Jika dihadapkan pada pilihan untuk mengaku sebagai orang Kristiani dengan konsekuensi buruk, atau lebih baik ambil aman dengan tidak mengaku sebagai orang Kristiani? Tidak dimungkiri hal itu terjadi dalam hidup beriman saudara-saudari kita yang justru membuat mereka menghayati iman Kristiani secara radikal tanpa takut pada ancaman, bahkan ancaman kehilangan nyawa. Sobat Katolikana yang terkasih, hal itu telah diwariskan dari iman para rasul, para martir, dan orang kudus yang memperjuangkan dan mempertahankan iman walau harus mengalami penganiayaan bahkan kematian. Situasi dan disposisi kita yang aman-aman saja kadang membawa kita pada kenyamanan dalam beriman yang mengakibatkan kita menganggap semuanya biasa-biasa saja dan mengalir. Ke gereja, doa lingkungan,
kegiatan OMK, jalani saja, pokoknya toh semuanya baik-baik saja. Justru yang biasa-biasa saja seperti ini memberi peluang bagi kita untuk masuk dalam kuasa roh jahat. Artinya, kita membiarkan apa yang kita alami dalam hidup beriman. Kita biarkan mengalir, lewati, jalani begitu saja tanpa ada pemaknaan dalam menghayati hidup sebagai Kristiani. Jika seperti ini, lalu apa yang akan diwartakan ketika yang kita punya hal yang biasa-biasa saja? Karena itu, ayo beranjak dari kenyamanan dan justru mematikan hati dan iman kita. Kita perlu menyadari apa yang menjadi ciri khas orang Katolik. Kita memiliki Roh Kudus sebagai spirit yang mendayai seluruh kehidupan kita dalam beriman dan hidup bermasyarakat. Sobat Katolikana yang terkasih, menghayati iman dan kemuridan secara radikal bukan berarti menganggap yang berbeda membahayakan dan mengancam. Keradikalan justru membantu memantapkan diri dalam suatu prinsip yang dipegang dan dihidupi ketika berhadapan dengan yang berbeda. Buah dari keutamaan menjadikan kita terbuka dan toleran dengan mereka yang memiliki kehendak baik, dengan perbedaan yang tak bisa dihindari apalagi dihilangkan. Keberagaman justru menjadi jalan untuk saling membangun sikap hormat. Kita perlu mengisi hidup kita dengan hal-hal positif dan kritis untuk membangun cara pandang yang memberi pengaruh hidup beriman kita. Dengan sikap kritis, kita lebih dapat bijak dalam mengambil pilihan-pilihan.